Yang yang jadul lah lagu Ato ini. Nggak ada yang lebih agak kesini sedikit. Siapa nih Tok? Ini lagu apa ya? Saloma. Istrinya P.Ramlee nih. Oh, Kau tahu P.Ramlee? penyanyi Malaysia itu kan? Iya. Tua kali lah itu Tok. Enaknya itu pas hujan-hujan itu Tok. Iya, ya tapi Kan dengarnya. ya sebenarnya nggak juga. Ini kan karena lewat-lewat aja nih ini di FYP, tengok-tengok ya kan, cup lewat. Kalau aku lebih suka inilah, nengok Dua Lipa. Kau tahu Dua Lipa? Yang mana itu Dua Lipa itu? Halogennya bagus lah. Nanti kau tengok lah situ. Dua Lipa. Iya, Dua Lipa. Oh gitu. Nggak sengaja, tapi ku tengok agak-agaknya menarik juga ini. Ya cuman memang udah agak tua kali. Apalagi panas kayak gini nggak cocok juga ya Tok. Menarik. Terutama kalau aku tadi tiba-tiba pas nengok ini, teringat aku sama debat kemarin. Debat apa itu? Pilpres. Inilah. Oh, kenapa tuh teringat? Ini tuh bukan perkara pas debatnya itu sebenarnya, tapi setelah debatnya. Tengoklah, kau punya TikTok kan? Ada. Kan? Nah, setelah debat itu banyak kali muncul tuh. Mewek. Ya kan? Ada yang nangis lah gitu. Tapi kayaknya ini ya, sebagian besar yang ngasih komen-komen itu kan anak-anak muda. Anak muda ya? Anak muda. Jadi aku memandang ini, ya aku kan udah berapa kali lah ikut pemilu ya, walaupun agak jarang nyoblos gitu, tapi beberapa kali lah sejak zaman Pak Harto lah, ya kan. Nggak pernah aku tengok anak muda tuh seantusias ini. Akunnya asli itu Tok. Nanti beranak apa? Beranak Rata-rata medsos. kalau ku lihat ya lumayan, ada banyak yang asli. Asli. Kapan aku tengok seantusias ini gitu loh. Biasanya anak muda itu cuek gitu, mau ngapa-ngapain ya biar aja gitu. Tengok Sekarang politisi muda pun banyak juga di sini ya Tok, sekarang ya. Anak muda ya. Dukung orang tua. mungkin karena Ada anak muda juga ya. Tok, kopinya satu. Oh, boleh. Dua lah Tok kalau kayak gitu. Ya, kalau kau kan tepat kok, tiap ada orang datang pesan kau minta satu. Itu. Walah. Kopi apa nih, Bang? Pahit aja. Kopi hitam aja. Oh, hitam ya. Kopi hitam. Yang pahit soalnya kita udah manis. Oke, Cocok kali siap. abang ini ya. Kayaknya abang baru kali ini di sini. Iya, awal baru kali ini kayaknya itu. Iya, tadi aku lagi jalan, terus singgah ke sini, lihat ada kedai kopinya kok cantik kali kan. Nah, Ato ini kok ganteng kali. Ya udah kita singgah terus. Dari mana kita tadi Bang? Dari makan siang dulu Makan tadi. siang tadi. Oh, pas lah ya kan Bang, habis makan siang ngopi dulu ya kan. Cocok. Ngobrol pun panjang kita di sini ya kan. Tapi ku Aturkan perhatikan, Jeb, gaya gitu. abang nih mantap kali, keren ya kan. Ini gendangnya 3 nih. Kalau nggak artis, ya kan, eksekutif muda, Seperti muda pembisnis. pebisnis, atau politisi. Politisi. Tiga nih. Tapi artis kayaknya aku belum pernah nengok di Aku TV, belum di pernah apa, nengok belum di pernah Berarti ya. dua gendangnya. Nah, Di berarti dua. tinggal 2 nih. Yang mana satu, Bang? Gendangnya 2, ada Eksekutif Eksekutif muda, muda, atau satu lagi? politisi. Politisi. berarti politisi. Wah, ini pas kali tadi Pas kita ngomongin kali lah. Pak Gemoy tadi ya. Iya, radio cerita gemoy-gemoy. Oh, banyak kali begitu setelah debat, video sedih Pak Gemoy itu Pak Prabowo. Gitu. Di mana kita, Bang? Politisi, Partai partai apa? apa, Bang? Kebetulan kita nyalek dari Partai Solidaritas Indonesia. Oh, Caleg mantap. DPR RI. Pas lagi. Dapil Sumut 3 nomor Dapil 1. Sumut 3, Nomor nomor satu. 1 PSI. Sumut 3 itu Partainya anak muda. Partainya Partai anak muda, Partai Mas Kaisang dan Partai Pak Jokowi. Wih. Jelas barang tuh. jelas barang Lengkap, tuh. Tok, lengkap. Ya. Sumut 3 itu daerah mana, Bang? Langkat, Binjai, Karo, Asahan, Pak, Dairi, Simalungun, Ciantar, Batubara, Tanjung Balai. 10 kabupaten kota. Iya. Tapi
mantap ya, Sumur 3 ya, Sumur 3 DPR RI. Ini anak muda langsung nomor berani 1. langsung ke DPR RI ya. Ya harus berani lah, Tok. Ya. Kenapa? Siapa lagi yang ngisi wajah-wajah baru di Sumut 3 ini? Kalau nggak kita juga, daripada ganti orang lagi, daripada entah siapa-siapa orang. Kita kan pengen anak-anak muda yang menghiasi wajah Senayan 2024 nanti. Oh, tapi menurut abang kemana kemarin? Itu dulu, nama abang ini siapa? Oh Iya. iya. Ya salam kenal, Tok. Oh, iya. Namaku Iya, belum kenal lagi Muhammad kita Dafasya Adnan Sinik. ya. Muhammad Dafasya Dafa Adnan Sinik. Sinik. Oh. Sinik. Sinik ini aku kayaknya pernah familiar familiar kali lah nama tuh. Sinik ini. Sinik. Dulu aku pernah tahu satu Sinik yang sangat legend itu. Pak Ibrahim Sinik. Dulu aku pernah jualan tuh dekat kantor orang itu. Oh. Di depan bioskop. Dulu kan kantor Medan Pos ya. Iya, Medan Pos Medan benar. Pos. Kantor Medan Pos, di sebelahnya kan bioskop Ria. Bioskop Delhi. Nah, jadi dulu sering mutar-mutar film-film Hong Kong, film apa situ. Aku dulu sempat jualan situ. Jadi abang ada hubungan sama Pak Ibrahim? Sama Pak Ibrahim itu adalah kakek saya. Oh, Saya manggilnya ayah. Nah, kakek tapi ayah. tapi manggilnya ayah. Oh gitu. Ya, saya ini cucu kandung, cucu kedua dari almarhum Dr. Andas Haji Ibrahim Sinik. Oh, bentar. Kedua. Cucu kandung berarti ada beberapa anak Pak Ibrahim tuh kan. Salah satunya itu Pak Ketua PWI. Oh, Parianda. Iya Parianda. benar. Nah, Itu apanya, jadi itu sebenarnya om saya, tapi bapak juga lah, karena beliau banyak pasti juga lah. ngajarin hal banyak juga ngajarin kita tentang berpolitik, tentang berbisnis. Kalau Dan kalau memang kalau Om Kandung itu kan bapak juga. bapak kan? juga, Kandung. wali. Wali. Iya. Betul. Pas bapak lah panggilannya. Oh. Berarti Berarti cukup fresh ini ya, cukup ada fresh ya. kekerabatan dengan dunia jurnalistik ya, dunia pers nih. Tapi kenapa Bang milih politisi? Nggak terpikir jadi wartawan gitu, Bang? Nah, sebenarnya saya ini udah UKW juga. Oh, Saya ini kalah udah kojab. uji kompetensi wartawan gitu. Udah. Dan memang Tergabung di Medan Pos ya? tergabung di Medan Pos juga. Dari saya SMA saya udah tergabung di Medan Pos. Dan udah dari SMA udah sering buat artikel-artikel tentang kepemudaan, tentang sepak bola, komunitas gitu. tapi abang liputan juga pernah? Liputan juga kita tentang seni kayak pentas musik. Kita juga liputan gitu. Antas jarang jumpa mau aja, kok nengok mayat aja mana jumpa. Makanya sebenarnya tadi ada masuk juga kayak artis juga. Mungkin kan waktu kalian ketemu artis sering lihat awak mungkin kan. Nah, mana iya, terpikir kan kok kayak pernah lihat gitu kan. Iya. Tapi itulah memang ketika kita di jurnalis, kita lebih mengagumi politik. Kenapa? Seni yang lebih yang sangat saya gemari secara pribadi itu adalah politik. Kenapa? Politik itu adalah kehidupan sehari-hari. Nah, makanya kita memang mau mempelajari lebih dalam lah bagaimana politik yang lebih baik itu dengan hadirnya anak-anak muda gitu. Di partai anak muda juga? Di partai anak muda, harus partai anak muda. Tapi sebelumnya pernah, sejak kapan berpolitik itu? Sebelumnya apakah pernah partai sebelumnya juga pernah aktif di partai politik lain sebelum di PSI atau bagaimana? Ya, sebelumnya itu saya sebagai sekretaris Partai Beringin Karya. Oh, Beringin Karya. Selama 5 tahun, tapi karena nggak lulus parlemen, sehingga pas kemarin kita ngajuin Fairfax juga dan akhirnya nggak lolos. Nah, untuk periode keduanya, dan akhirnya saya berlabuh di Partai Solidaritas Indonesia yang menaungi saya, memberikan saya edukasi tentang politik yang bersih, yang santun, santuy, dan juga anti korupsi. Sejak kapan Bang tergabung di PSI? Saya baru tergabung di PSI itu sejak ulang tahun saya, 8 Juli. 8 Juli 2023. Saya baru. Oh, 2003. Nah, bukan 8 Juli, 8 Mei. 8 Mei saya tergabung. Dan memang ketika di ulang tahun itu saya langsung nyatain diri kepada kawan-kawan yang hadir. Saya bilang saya berlabuh di Partai Solidaritas Indonesia
partai yang ngajarin saya bagaimana tentang politik yang bersih dan alami. Nah, partai anak muda gitu. Dulu waktu pas abang mulai terjun di dunia politik, yang 5 tahun yang lalu lah yang abang sampaikan tadi, itu usia berapa sih? Saya masih nginjak usia 18 tahun. 18 tahun? Jadi saya pertama kali berpolitik itu sekarang, tetapi pertama kali mencalonkan itu sekarang, tapi pertama kali berpolitik itu umur 18 tahun. 18 tahun. Nah, begitu tamat dari sekolah SMA, saya langsung gabung di politik, saya belajar banyak. Ke tahun 2021 baru saya jadi sekretaris partai. Nah, di situ saya langsung pelajari tentang dunia politik yang lebih dalam, tentang pemberkasan, tentang segala macam, dan memang saya rasa berpolitik ini nggak semudah yang orang pikirkan gitu. Sekarang usia berapa, Bang? Sekarang usia 24, jangan 25. Oh, Terima kasih Ato. Iya, Mantap. siap. Awak hirup dulu ya. Aduh, mantap kali barang ini. Kopinya mantap ini, Bang. Iya. Tapi kayaknya lupa kok tadi, saking antusiasnya ngomong, termasuk ke gulanya. Nggak apa-apa lah Bang ya. Biar makin manis apa. Nggak apa-apa. Berarti bisa jadi over manisnya nih. Oh iya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau over manis nggak apa-apa. Over pahit baru pahit. Usia 18 tahun udah berpolitik. Iya. Usia 24 tahun udah menjadi caleg DPR RI dari PSI Dapil Sumut 3. Iya, 18 tahun ya. Baliknya gimana ini ceritanya? Kenapa sur politik itu? Memang di antara kami semua di keluarga yang berpolitik itu hanya Om Varianda Sinik dan saya. Nah, hanya berdua yang berpolitik. Iya. Nah, beliau juga lebih fokus sekarang di wartawanan dengan tergabung sebagai ketua PWI Sumut. Ketua PWI ya. Nah, saya hari ini fokus di politik. Dari awal sampai detik ini fokus berpolitik. Kenapa? Karena ketika saya gabung politik dulu, belum ada tuh yang namanya milenial, Gen Z, itu belum ada. Jadi ketika saya dulu waktu umur 18 tahun gabung di politik, dianggap para senior itu sebagai anak muda cuman mau ikut-ikut aja nih. Tetapi konsisten saya yang membawa saya sampai sejauh ini dan mengatakan, oh yaudah saya harus maju nih di Senayan. Kenapa? Banyak yang tidak bisa saya capai ketika saya hanya berfokus di daerah. Tetapi ketika saya di parlemen di Senayan, saya akan fokus kepada RUU perampasan aset bagi koruptor dan juga dorongan BPJS gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini yang prioritas saya yang akan saya dorong. Kenapa? Sebagai politikus muda, saya akan membawa suatu perubahan baru yang dimana PSI akan mendorong nih pengesahan rancangan undang-undang hak perampasan aset. Nah, kenapa? Biar tahu koruptor itu akan dimiskinkan. Nah, makanya dengan adanya PSI, masyarakat sekarang nggak perlu khawatir. Kita akan kerja bener, kerja keras untuk rakyat. 5 tahun ini akan dicoba, akan diuji. Nah, untuk menentukan siapa yang terbaik gitu. Berarti tujuannya itu makanya langsung ke DPR RI. Benar. 4 ya. Kan ibaratnya apa nih ya? Langsung kalau di balap mobil ini langsung ke F1 ya. Langsung adu kenceng di F1 ini kan. Nggak main-main di drag race apa dulu gitu ya kan. Memang tujuan Abang itu nggak step by step dari Medan dulu, Sumut dulu. Habis itu langsung baru ke nasional. Jadi, memang langsung sana ya. Jadi sebenarnya awalnya saya sedikit ragu. Awalnya sebelum mendaftar tuh saya sedikit ragu. Tetapi karena melihat potensi Partai Solidaritas Indonesia ini yang terbilang anak-anak muda yang maju di parlemen. Nah, ketika saya bergabung, saya malah disupport nih sama teman-teman ini, disemangatin, disupport, diajari bagaimana berpolitik yang santun dan santuy gitu. Terlebih lagi ketika pada saat Mas Kaisang Pangarep menjadi ketua umum PSI. Nah, disinilah PSI ini menjadi sebuah mawar merah yang merekah, merahnya mempesona gitu. Nah, dan saya lebih banyak belajar lagi. Nah, tentang arti dari PSI yang isinya anak-anak muda ini. Dan per hari ini, saya sangat yakin, sangat semangat bahwasannya saya akan lulus pada Senayan 2024. Kenapa? Karena kita anti money politik dan kami berfokus pada dorongan bantuan ke masyarakat dengan pengesahan RUU perampasan aset dan BPJS gratis. Kenapa?
Karena kami sebagai calon DPR RI bukan menginginkan apa yang diinginkan masyarakat, tapi apa yang dibutuhkan masyarakat ini yang harus kami prioritasin gitu. BPJS gratis itu memungkinkan nggak? Sangat memungkinkan. Iya. Sangat BPJS memungkinkan. apa yang? Oh, BPJS. Berarti nggak ada iurannya lagi Nggak gitu ada ya? iurannya. Nggak ada Kira-kira ya? iurannya lagi. Nah, memang selain BPJS gratis, RUU hak perampasan aset itu juga udah pernah digaungkan kan? Sudah. Udah pernah digaungkan. Tapi Tapi tidak karena- pernah ini. Tapi karena banyak Korea itu katanya nggak bisa. Korea rambutnya kayak atuk itu rambutnya katanya. Jadi dua item ini yang kemana-mana abang sampaikan saat keliling di Iya. 10 kabupaten kota. Ya, dan satu lagi, kita harus menangkan Prabowo Gibran sekali putaran. Nah, itu. Jadi ada beberapa hal yang kita gaungkan, itu dari BPJS gratis, dari RUU hak perampasan aset, dan juga kita harus mendorong supaya Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menang sekali putaran. Itu Bang, kalau soal BPJS ini aku tertarik BPJS karena awak Ya. tiap bulan Ya, setiap bulan kita dipotong juga kan. potong kan, harus bayar iuran BPJS. Itu kira-kira dananya dari mana? Nah, jadi begini. Sebenarnya sekarang itu kita kan punya pajak PPN. Itu kan ada 11%. Iya, 11%. Nah, kita ambil aja 1% dari pajak kayak kita PPN beli itu. bahan-bahan Ya, sembako. ya. Nah, itu udah sangat mencukupi. Coba nanti setelah ini saya kasih data. Saya lebih bagus mengasih data. Nah, untuk supaya bisa dijelaskan. Nah, begini-gini. Ini hitungannya di sini. Nah, jadi saat ini kalau nggak salah dana yang dibutuhkan untuk bisa menembus BPJS gratis itu sekitar hampir 60 triliun. Nah, dan itu bisa diambil dari 1% PPN. pajak PPN. Cukup tuh ya? Ya. Nah, jadi sebenarnya kalkulasinya itu besar. Kenapa? Karena pendapatan di negara ini tuh cukup besar. Cukup besar, maka memang kita harus berani meyakinkan masyarakat bahwasannya BPJS gratis itu sangat memungkinkan dan sangat layak. Gitu. Apakah tadi itu Bang visi PSI? Nah, benar. BPJS gratis itu sebenarnya visi-visi PSI yang memang harus segera digaungkan. Karena nih saya ada data nih. Nah, acuannya itu biaya klaim plus operasional BPJS. Nah, biaya BPJS pada tahun 2022 itu adalah 113 triliun. Nah, 113 triliun. digelontorkan dari uang pajak itu sebesar 62,5 T. Nah, sisanya 50 sekian triliun lagi ditutup dari kebutuhan pokok seperti ketika kita belanja sampo, sabun gitu-gitu. Ya, itu yang dipotong itu kan. Iya, benar. Nah, dan tahun 2022 pajak kita itu sebesar 687 triliun. Iya. Nah, dan itu sebesar 11% ya, 687 triliun. Jadi ketika kita ambil 1%-nya aja, berarti kan 60. sekitar 60 ya? Nah, 60 sekian triliun gitu kan. Nah, jadi 1% PPN kita udah bisa membayar BPJS gratis gitu. Dan 10% lagi kan kita udah bisa kembalikan ke Kementerian Keuangan. Ya, betul. Seharusnya itu konkret kan gitu. Memang Kenapa nggak terpikirkan tuh ya? Selama ini ya? Sebenarnya bukan tidak terfikirkan, tetapi kayaknya karena banyak Korea itulah. Jadi makanya harus Korea ya. sebagai Maaf calon ya yang jadi. orang Korea. Makanya sebagai calon Korea, jadi, Korea. kita nggak pakai Dia Korea. juga, Bang. Korea Padang Pasir kayak gitu. Korea. Kalau awak orang Minang. Oh, orang Vietnam. Iya. Bang, Ternyata ini kan abang bertarung lawan toko-toko nasional nih. Di Sumut Tiga. Politisi besar di Sumut Tiga. Bang main lama. Gaji per abang? Enggak. Kenapa nggak gaji per? Karena doa ibu saya ada di sini. Saya ada yakin. Kenapa? Selain doa ibu saya terus mendorong untuk bergiat bersama masyarakat door to door. Karena itu yang terpenting bagi saya. Karena kalau ditanya masalah JPER,
Kalau ditanya mereka itu punya modal berapa, ya sangat besar. Jauh dari kami anak-anak PSI yang maju. Tetapi modal kami keyakinan, kesungguhan hati, dan kerja bersih untuk Senayan 2024 supaya nggak banyak lagi Korea-Korea yang ada. Nah, jadi kalau ditanya jiper, seharusnya mereka yang jiper ketika ada politikus muda yang jujur, bersih, berani bertarung di dapil itu. Gitu. Boleh tampil ya. Iya, harus. Kita nggak jiper. Seharusnya mereka yang berpikir ketika ada caleg bersih yang maju. Masih muda, Dengan pola pemikiran baru. dengan pola pemikiran baru dan wajah baru. Iya. Nah, selama ini kan diisi itu aja. Nah, memang harus kita isi dengan wajah-wajah baru. Nah, sangat penting kan. Nah, makanya hari ini sampai ke depan hari saya yakin saya akan bisa duduk di DPR RI dengan perolehan kursi dan dorongan masyarakat Sumatera Utara 3 pastinya insya Allah. Udah muter-muter berarti, udah keliling-keliling. Udah, saya udah yang paling antusias tuh ke Langkat, Simalungun, Asahan, terus Tanjung Balai. Nah, Tanjung Balai banyak keluarga mama. Nah, di Binjai banyak keluarga papa Minang. Jadi kita udah keliling kan. Tadi juga pagi-pagi subuh kita sholat di musola di Langkat bersama ketua PSI Langkat. Nah, jadi kita coba berusaha dengan berbagai cara untuk bisa menghadirkan politik yang santun dan santuy. Bang, ini setelah apa ya? Ini PSI kan sudah berdiri beberapa tahun ya. Pemilu kemarin juga ikut. Nah, setelah Kaisang menjadi ketua PSI, itu ada perubahan nggak? Baik secara kalau di dalam internal, oke lah mungkin ada perubahan. Pandangan masyarakat terhadap PSI setelah Kaisang masuk itu bagaimana? Nah, pertanyaan Ato itu sebenarnya malah berbeda. Malah di dalam tubuh internal PSI sendiri ya tidak ada perubahan. Semuanya sama. Hanya ketua dan sekjennya yang berganti kan semuanya. Dan Dewan Pembina lah tentunya ada tambahan seperti Mas Mantan Ketum Giring kan. Terus juga Sis Isyana Bagus Oka selaku mantan sekjen. Nah, itu jadi di Dewan Pembina. Sisanya itu pengurus tetap sama, ketua DPP sama, wakil sekjen DPP sama, itu semua sama. Nggak ada perubahan yang dilakukan? Nggak ada, tetapi untuk dampaknya ke masyarakat sangat drastis. Kenapa? Ketika Mas Kaisang. Iya, ketika Mas Kaisang terjun dan saat Sisgres menyatakan kemarin Mas Kaisang sebagai ketua umum PSI, itu menjadi perubahan besar bagi PSI yang ada di bawah grassroots. Kenapa? Banyak pendukung Pak Jokowi, relawannya Pak Jokowi itu bergabung ke PSI dan mencaleg di PSI. Nah, yang memang makanya kan ketika kita lihat elektabilitas dan alhamdulillah per hari ini boleh lihat sama-sama elektabilitas itu PSI berada di 4,2%. 4 lewat. Apa? Coba boleh dicek sendiri. Parliamentary threshold. Parliamentary threshold. 4%, Kenapa? kan? Yang pertama kali itu ada efek Pak Jokowi sebagai partainya Pak Jokowi ini PSI. Partainya Mas Kaisang sebagai ketua umum. Partainya anak muda milenial. Nah, partai yang bersih yang belum ada satupun koruptornya. Nah, ini menjadi langkah besar kami untuk mempunyai target kalau bisa di atas 5%. Kenapa? Supaya anak-anak muda banyak yang bisa duduk di parlemen, sehingga wajah parlemen baru, program-program kami juga baru, kami akan prioritaskan masyarakat untuk kesejahteraannya, nah dari segi dan aspek lainnya. Nah, jadi PSI adalah partai dan wajah baru untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi gini, kita kan tahu bahwa PSI selalu jargonnya adalah partai anak muda, diisi oleh orang muda. Walaupun saat ini banyak juga orang-orang yang tua kan. Apakah gaya kampanye itu mencerminkan gaya kampanye anak muda saat ini? Seperti apa yang membedakan misalkan cara marketing politiknya PSI itu seperti apa? Nah, sebenarnya kalau kami ditanya, kami terlebih fokus selain door to door. Kami juga pernah tuh PSI semuanya membuat sebuah video
apa harapannya untuk daerah masing-masing. Jadi semua masyarakat, warga-warga yang ketemu disuruh menjawab. Kenapa? Supaya ketika dia menulis itu menjadi masukan sebagai program kerja kami ke depan. Itu satu. Nah, yang kedua, kami terlebih fokus di digital. Nah, kami lebih banyak campaign di digital, digitalisasi. Terus kami juga lebih perbanyak sosialisasi door to door. Nah, tapi sekarang kita nggak perlu pakai kayak yang zaman-zaman lalu lagi. Nah, kita datang, kita yakinin program kita kasih lihat video kita. Kadang tuh saya turun ke dapil, saya buat waktu saya kampanye, saya buat TV. Saya buat TV itu dari Medan. Saya buat TV, saya saya kasih lihat video, sepenggal video tentang begitu banyaknya koruptor yang ada di negara ini. Nah, begitu banyaknya permasalahan-permasalahan. Nah, begitu banyaknya seperti kampanye-kampanye ilegal gitu. Jadi kami banyak mengedukasi lewat TV. TV itulah yang menjadikan misalnya ada 1 menit video gitu, mereka sama-sama nonton. Nah, kalau PSI lolos, kita akan bisa begini, itu sekali jalan. Jadi kami nggak perlu nih, ibaratnya turun ngetok, Bu, gini. Ya memang bukan nggak perlu, tapi sangat efisien ketika TV itu ditunjukkan kepada kumpulin orang sambil makan siang, kita kan duduk kan sambil ngopi ya kan, biasanya yang kayak gitu bapak-bapak. Kita duduk di warkop lihat TV, kita pasangkan TV, ditengoknya, oh kayak gitu rupanya PSI, ternyata punya Pak Jokowi ini. Betul itu Pak barang ini. Oh udah, aku dari dulu ngefans sekali sama Pak Jokowi katanya. Pak Jokowi itu karena Pak Jokowi lah aku sekarang ke Asahan itu dekat kali katanya. Dulu berjam-jam, sekarang sebentar aja katanya. Jalan tol ya? Ya jalan tol. Simalungun, Siantar sekarang yang biasanya kita lebih dari 3 jam, nah hari ini cuma 2 jam. Nah, itulah kenapa masyarakat sangat mencintai Pak Jokowi dan hari ini dilimpahkan kecurahan hatinya itu kepada PSI. Nah, makanya kenapa elektabilitas PSI itu naik terus? Karena ada kinerja Pak Jokowi yang dihargai masyarakat dan dicintai masyarakat, sehingga mereka akan mencoblos Pak Jokowi melalui PSI nantinya. Karena apa? PSI adalah Mas Kaisang adalah PSI. Nah, ini kan kita tahu bahwa operasional menjadi anggota dewan itu kan nggak sedikit, apalagi DPR RI. Gimana nih politisi muda untuk mensiasati operasional itu? Benar nggak operasional yang disampaikan bahwa menjadi caleg itu besar gitu? Ya, lebih 10 ya? Lebih dari 10 bahkan. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Ya nggak tahu lah kalau pakai Korea ya. Nggak tahu kalau orang lain ya. Nah, kalau abang sendiri nggak sampai? Iya. Enggak, sangat nggak sampai. Kita efisien kok, kita kerjanya bagus. Di media sosial kita boleh buka itu dari Muda Center, dari Sedulur Dava Sinik, dari DFS Center, dari IG saya pribadi. Itu kecil kok biayanya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, saya buat spanduk tuh, spanduk tuh sedikit. Kenapa? Saya memang mau terjunnya ke bawah kan. Nah, sedikit kok. Ketika di bawah, saya hanya menyiapkan kartu nama dan kalender sama stiker. Nah, itu biayanya juga sangat minim. Kenapa? Hanya satu yang saya sampaikan ke masyarakat, izinkan saya datang dengan hati. Dan izinkan saya duduk di Senayan dengan hati juga. Jadi saya bisa benar-benar all out membantu masyarakat gitu. Dan alhamdulillah saya udah ratusan kali turun ke dapil, saya udah keliling ke kelurahan, saya udah sampai ke Pulau Kampe, Langkat itu. Langkat ya? Itu pulau yang dihuni hanya 3.000 orang kan. Nah, itu ibu-ibu sampai nangis loh. Nggak pernah ada anak muda mau datang ke sini. Sampai saya ini pernah berpikir untuk bagaimana di Pulau Kampe itu UMKM-nya harus ditingkatin. Seperti di Bali ada Pulau Penyu kan gitu. Pulau Kampe itu harus didorong UMKM-nya gitu. Jadi Potensinya besar. Banyak yang bisa dibuat di situ. Banyak kerajinan tangan yang bisa diangkat. Nah, kita Sumatera Utara buat kapal yang bagus supaya pariwisata bisa hidup di sana. Nah, selama ini berpuluh-puluh tahun banyak yang udah bilang, saya udah DPR RI berapa periode, tapi nggak pernah berani berbuat itu gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kenapa?
Nah, seperti jurnalis mengatakan 5W 1H. Itu yang harusnya kita pertanyakan. Apa, kenapa, gimana, bagaimana caranya supaya kita bisa. Nah, saya yakin kok DPR RI harusnya bisa membuat itu. Nah, saya juga punya program juga untuk renovasi rumah ibadah. Kenapa? Saya turun ke Dapil, saya turun ke Langkat, terutama ya Langkat, Asahan, saya turun ke Simalungun, masih banyak rumah ibadahnya yang masih terbengkalai. Dalam arti masih butuh renovasi. Nah, dan saya akan bilang, saya akan perjuangkan gaji saya dedikasikan untuk renovasi rumah ibadah. Saya nggak perlu ngambil gaji saya. Saya hanya perlu kerja. Gajinya nggak perlu diambil. Nggak usah. Semua dikembalikan ke rakyat lagi. Ya, cukup tunjangan aja. Ya, tapi intinya tunjangan lebih besar tuh. Sebenarnya begini. Setidaknya kita memikirkan rakyat. Oh iya, betul. Karena kan ketika kita maju juga tetap kita kerja keras dari segi ini segi itu gitu kan. Tapi setidaknya selama 5 tahun gaji saya nggak saya berikan ke diri saya sendiri, melainkan saya berikan ke masyarakat. Melalui dari mana? Nah, dari perorangan yang memang saya amanahin untuk bisa mengerjakan itu gitu. Ya gaji aja kalau misalnya ada 2 digit ibaratnya bisa terbantu nggak daerahnya? Ya, bisa lumayan. Bantu renov ini, bantu renov ini kan terbantu. Nah, jadi jangan melihat dari suatu aspek, gaji aja dikasih tunjangan enggak. Sebenarnya bukan itu. Kita kan mau jadi politisi yang bersih. Yang bisa kita dapat itu ya kita bebelah. Sebagian ke rakyat, sebagian ke saya. Betul. Sebagian untuk saya, sebagian untuk masyarakat. Kenapa? Supaya kita bisa optimal kerja keras. Segala biaya-biaya turun dapil segala kan pakai uang. Betul pasti. Nah, kan kenapa? Karena saya tidak akan mau memakai Korea, mau katanya ini, mau katanya itu. Nah, saya mau fokus, saya mau bantu rumah ibadah. Nah, minimal saya duduk DPR RI nanti, saya buka keran, wudu, udah enggak bawa karat lagi, udah bagus. Nah, nanti kita buat koperasinya. Nah, kenapa? Tanggung jawab saya atas rumah ibadah yang ada di daerah saya, dan itu harus saya perkuat. Nah, perkuat dari renovasi dan segala macamnya. Insya Allah mudah-mudahan. Tadi soal Korea itu, aku masih tertarik soal itu. Makan lu Bang, gorengan Bang. Oh, iya. Ya, siap, aman Bang. Di PSI itu nggak ada seperti itu Bang. Misalnya inilah, kalau ini kan sudah jadi rahasia umum juga sih ya. Di sini banyak sering datang politisi Bang. Dari mulai yang karatan yang udah inilah pokoknya kan. Jadi dibilang kalau sudah jadi itu ada setoran tuh, ya kan. Seperti itulah tanda apanya ya, gampangnya dibilang. Pokoknya kalau udah jadi kau nanti gajimu sekian ke partai, kau harus buat ini untuk partai. Itu di PSI ada nggak yang kayak gitu? Sama sekali nggak ada. Nggak ada ya? Saya langsung tekankan tidak ada iuran apapun ke PSI. Bahkan saya ini nomor urut 1, tidak pernah 1% pun, 1 peser pun saya tidak pernah diminta. Nomor 1 loh, jadi itu nggak Karena main-main apa? tuh ya kan? Ini saya boleh nih, kilas balik beberapa waktu lalu ada nih video salah satu caleg di daerah mana gitu, dia kor-kor bilang kencing aja bayar, buang air besar aja bayar, ini segala macam, nggak ada yang gratis, betul tidak? Betul, dijawab. Dia harus ingat, itu bagi dia, tidak bagi kita. Masih banyak kok yang gratis. Coba Anda gabung ke kita, insya Allah pasti gratis. Nggak ada iuran apa-apa kok di sini. Jadi nggak semua serta-merta hanya berbentuk uang. Potensi yang kita miliki adalah sumber kekayaan yang paling nyata. Nah, itu yang paling penting. Nah, coba nanti didengar tuh ada di medsos videonya. Jadi kan masuk Ato bahwasanya kalau hampir semua partai politik ketika anggota dewannya sudah duduk, sudah terpilih menjadi anggota dewan, sudah dilantik, kadernya sudah maka ada potongan potongan untuk partai begitu. Gajinya dia kasih iuran untuk bener. partai.
Ya Maksudnya bener. di PSI itu Nggak ada. Nggak ada. Dari sejak berdiri PSI 2019 ada anggota dewan itu tidak pernah ada diminta potongan. Coba di Medan ini ada siapa? Ada yang mantan ojol? Bener kan? Erwin. Erwin. Nah, ada juga, juga tuh. Renville. Renville ya. Nah, Yang ini tegap. Iya. mantan ojol belum pernah duduk ke sini, gawat ini. Iya. Ya kan? Nah, jadi di Medan aja ada Pakai 2. baju ojol dia, Bang. Pakai baju ojol. Sangka ojol ya kan? Iya. Benar banyak. Nah, coba boleh tanya ke mereka. Mereka tidak pernah diminta, saya rasa mereka tidak pernah diminta. Ya, betul. Saya yakin. Kenapa? Di PSI kita nggak pernah yang ada iuran-iuran begitu. Kenapa? Karena kami mau kerja nyata. Makanya kami bisa memprioritaskan kepada masyarakat. Nah, ini sama masyarakat, ini sama kami. Ya. Jadi apa? Jadi semuanya terakomodir dengan baik. Benar nggak? Betul. Iya. Tapi ketika turun di lapangan misalkan ketemu konstituen, itu mayoritas keluhannya apa sih kira-kira? Mayoritas keluhan itu bantuan banyak yang nggak sampai juga. Masih Bantuan banyak apa yang itu? nggak sampai. PKH atau Bantuan terlebih lagi sembako kayak beras segala macam tuh banyak kami nggak pernah dapat Pak, gini. Yang kedua itu masalah BPJS nih. BPJS yang paling sering. BPJS, ya. Balik lagi kita ke BPJS. Masalah BPJS lah yang selalu menjadi persoalan. Nah, saya tuh berkali-kali turun mendengar keluhan, Pak, bantulah. Ini suami saya sakit. BPJS kami belum bayar. Coba. Ini kan menjadi persoalan besar kalau nggak ditangani secepat mungkin. Nah, makanya saya sering menyampaikan kepada Mas Ketum, Kaisang, Mas, kita mendorong BPJS gratis ya, Mas. Ya, itu menjadi prioritas kami kepada masyarakat. Kenapa? Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Untuk bisa menggratiskan BPJS. Bagaimanapun hasilnya kita tunggu di 2024 nanti. Nah, selain itu juga masalah itu banyak jalan rusak itu. Nah, kalau kita kan cuman hanya bisa menyuarakan kan. Kita bisa menyuarakan, kita juga coba bisa menelpon lah ibaratnya. Gimana tuh jalan itu banyak hancur. Saya kemarin ke Batubara ya. Jalannya bambu tapi di bawahnya laut apa? Di bawahnya kayak bibir pantai. Jadi kayak Iya. Daerah-daerah muara itu. iya, daerah muara. Jadi saya naik mobil, jadi bawa mobil tuh aduh, takut juga kan. Nah, tapi ya mau gimana dibuat gitu. Jadi terakhir saya turun, saya naik motor, saya jalan kaki aja dia muter-muter bambunya. Coba, itu kena air, kena apa, lama-lama bisa roboh itu kalau nggak dimaksimalkan kinerjanya. Makanya memang kita akan prioritasin segalanya untuk kemaslahatan orang banyak. Ini penting soal bagi jalan tuh kadang-kadang rumit juga itu. Iya, Kadang ada karena jalan kabupaten, provinsi, ada jalan ada provinsi. jalan Kadang-kadang negara. masing-masing tidak tidak sinkron sinkron. antara kepala daerahnya. Apalagi satu daerah yang letaknya di tengah-tengah kan seringnya antara Batubara, Asahan misalnya tengah-tengah dia. atau berbatasan. Deli Serdang, Medan. Siapa yang mau ngerjakan nih kan? Iya. Makanya supaya jalan itu bisa diselesaikan dengan baik, Presidennya Prabowo Gibran, DPR RI-nya saya. Kabupatennya terisi penuh. Jadi kita bisa calonkan kepala daerah yang bersih. Itu nyata. Itu barangnya. Jadi supaya kita bisa tembuskan sampai ke bawah. Jadi kalau misalnya nggak terselesaikan, kepala daerah dari mana? PSI. Oke. Bantu itu. Kalau itu jalannya katanya jalan nasional, jalan negara, Mas Gibran. Jadi kita bisa atas bawah. Jadi memang itu yang memang harus dioptimalkan. Nah, makanya mudah-mudahan sekali putaran Prabowo Gibran dapat Syasinik sampai ke bawah DPRD kabupaten kota itu bisa duduk PSI-nya. Tapi pernah nggak misalkan ketika turun ini kan politisi muda dianggap kecil, dianggap sepele dengan politisi yang udah senior misalkan ya katakanlah dikucilkan gitu, pernah nggak kira-kira? Dipandang sebelah mata ya. begitu. Sering, jangankan begitu. Ada beberapa spanduk saya, walaupun spanduknya sama-sama warna merah, tapi ditimpa. Jangankan itu nggak usah jauh-jauh ya.
Itu jauh-jauh itu bicara turun ke masyarakat kan. Nah, dikucilin karena partai kecil, partai belum lolos segala macam. Jangan kan itu. Masalah spanduk aja karena mungkin spanduk yang dilihatnya partai belum lolos ditimpanya spanduk merahnya beda. Nah, jadi banyak hal yang memang di bawah itu sangat rumit. Memang harus kita benahin satu persatu. Makanya saya akan memawarkan seluruh kandang banteng. Istilahnya itu sekarang yang memawarkan ya. Memawarkan. Oh, gitu ya istilahnya ya. Jadi wangi harum semerbaknya terasa nyata dia. Jadi masyarakat pun terasa. Kadang banteng. Karena banteng selama ini mana. Aduh. Ini kan abang dari tadi itu ngomong program-program umum lah seperti BPJS apa semua kan. Padahal kita tahu ini PSI ini kan programnya partainya anak muda, dipimpin anak muda. Nah, tapi dari tadi Kak sepertinya program-program untuk anak muda itu nggak ada. Apa memang sudah yakin nih? Ya kita garap yang di luar anak muda sih. Anak muda udah pasti sama kita. Apa kira-kira begitu pemikirannya? Anak muda ini udah pasti PSI nih. Gak usah kita garap terlalu intens pun ini pasti ke PSI. Kita garap yang lain aja. Apakah seperti itu kira-kira? Maksudnya udah ini karena partai anak muda, corongnya anak muda, maka udah pasti anak muda milik kami. Ya gitu kan. Untuk sebenarnya, sorry Bang, sebenarnya nggak ada yang pasti kecuali mati ya. Ya betul. Yang pasti itu cuma mati. Tapi kami konsisten dan bekerja keras. Kenapa? Anak-anak muda itu kami yakin akan memilih PSI sebagai pilihan mereka. Kenapa? Tidak ada partai yang paling muda yang ketua umumnya anak muda selain Partai Solidaritas Indonesia yang pertama. Yang kedua, program Mas Kaisang tersendiri itu ada membangun kalau nggak salah millennial center kayak isinya untuk sport, e-sport segala macam itu udah digaungin dan memang insya Allah 2024 nanti kita akan mendorong itu. Nah, terus juga kegiatan-kegiatan kita, campaign kita di daerah banyak ini kan acara lapangan bola, acara sepak bola dengan 150 klub contohnya gitu kan. 150 klub anak-anak milenial dari umur 15 tahun sampai dengan 22 tahun. Kenapa 15 tahun belum milih kami kasih? Karena mereka termasuk di dalam milenial, Gen Z. Nah, PSI sendiri memang mau menggaungkan yang namanya anak muda, semua etnis, semua milenial kita akan rangkul dengan berbagai latar belakang gitu. Terus juga kita udah sering nih buat e-sport gitu kan. Bahkan teman-teman itu di PSI sendiri sering nih ngadain buat acara e-sport gede di daerah gitu, dan juga ada millennial talk show, nah yang memang dicanangin oleh PSI. Nah kayak yang paling sering tuh kayak Sis Grace, Sis Cheryl Tansil, nah itu sering tuh buat kayak millennial talk segala diskusi macam. lah ya, semacam diskusi sama anak muda ya. Selain Mas Kaisang juga ada teman-teman yang masih muda kan. Ada Belmondo juga, saya sendiri, ada Riyandi Surbakti, caleg dari Medan juga. Nah, memang rata-rata di Medan itu ada Andrea Silain. Nah, memang anak-anak muda semuanya isinya gitu. Jadi kami hanya fokus kepada bantuan kepada masyarakat dulu. Kenapa? Intinya yang bergerak anak-anak muda. Otomatis program itu ya kami sendiri yang pikirkan ketika sudah jadi nanti gitu. Nah, intinya jelas PSI adalah partai anak muda. Dan anak muda akan milih PSI. Antusiasmenya besar ya untuk besar. PSI ya, Besar wah. Saya nggak berhenti tuh. Wah, Bang, kami anak-anak muda kami mau baju PSI lah Bang. Wah, itu di Langkat itu kemarin udah banyak kali minta baju. Saya udah ngasih baju PSI sampai 7.000 mungkin. Anak-anak mudanya itu mintanya Bang minta lah Bang dipakai. Jadi nanti saya kasih fotonya itu. Saya lihat aja di IG saya tuh. Jadi anak-anak muda pakai baju PSI. Wah, pakai Bang baju Papa Gemoy ada katanya. Papa Gemoy manggilannya. Papa Gemoy ada katanya. Oh, itu panggilannya sekarang di kalangan anak muda ya? Panggilannya itu ya. Kalau ada juga dari Bepro panggilannya Dedi Gemoy, Dedi Bowo. Nah, kalau anak-anak Langkat tuh bilangnya Langkat, Asahan, Batubara itu manggilnya Papa Gemoy. Papa Gemoy ya. Jadi
Jadi orang tuh manggil awak pun Abang Gemoy. Oh. Katanya Abang Gemoy katanya. Makanya pakai baju hitam ini datang supaya nggak nampak gemoynya. Nah, jadi memang anak-anak muda sangat antusias. Jadi hanya mau menyampaikan bahwasannya setiap anak muda akan PSI pada waktunya. Akan PSI pada waktunya. Akan PSI pada waktunya. Kita ke apalah Bang sedikit ke nasional. Terutama yang paling dekat ya, isunya yang paling dekat dan masih hangat sampai sekarang itu debat ketiga. Ya kan? Nanti sebentar lagi kan debat keempat nih antar cawapres nih. Cawapres kan anak muda juga nih, Mas Gibran kan. Nah, yang debat ketiga itu kan lagi rame itu Bang. Lagi rame. Ya kalau secara apa kita bisa bilang Pak Prabowo, Pak Gemoy itu diserang dua arah. Itu menurut Abang gimana? Sebagai orang pendukungnya Prabowo Gibran. Kata-kata yang keluar dari kiri kanan belum tentu ngejamin program yang udah teruji. Belum tentu menjamin seseorang itu bisa melaksanakannya apa tidak. Kalau kebanyakan retorika belum tentu juga bisa mengurus negara ini dengan baik. Mengurus pertahanan tidak segampang ketika dia bicara tentang retorika. Kenapa? Kalau hanya retorika semua orang bisa. Benar nggak? Kalau hanya wah begini begitu semua orang bisa. Pak Prabowo tidak perlu retorika. Karena apa? Kerja nyata sudah terbukti. Boleh kita lihat yang udah dibuat beliau. Nah, seperti ada salah satu yang tukang retorika itu katanya raja retorika katanya kan. Nah, dia bilang katanya anggaran 700 triliun katanya. Tiba-tiba hoax. Gimana ceritanya? Kok capres buat hoax? Apa pantas? Gitu kan? Nyorang secara pribadi, punya tanah, ternyata udah dikembalikan dari 2,5 tahun yang lalu ketika udah jadi Menteri Pertahanan. Nah, jadi hanya untuk hasratnya pribadi dan itu nggak baik kan saya rasa. Kenapa? Kalau retorika diperbanyak daripada kerja nyata, itu akan menghasilkan pemimpin yang tidak baik. Itu raja retorika siapa itu? Aduh. Gak usah dibuka. Aduh, nggak tahu orang semua. Aduh, nggak tahu nanti orang cuman kayaknya kalau dibilang retorika yang banyak cakap udah tahu orang itu. Tengoknya itu kan. Udah tahu. Enggak. Kadang Prof. Aduh, mending kita. Ya kan? Cocok kamu merasa, Bang? Iya. Betul. Berarti Abang sepakat yang disampaikan Pak Prabowo itu. Termasuk salah satunya yang menjadi ini ya. Kalau aku sih bukan nengok yang nangis-nangis tadi, Jeff. Itu agak terlewat sepintas saja. Terlewat sepintas. Memang agak sedih mukanya aku tengok memang. Iya. Dan itu jadi rame tuh di kalangan anak muda, emak-emak paling banyak tuh kan. Empati lah. Naik loh elektabilitas kita lagi. Kenapa? Karena memang Pak Prabowo nyalon karena dari kesungguhan hati, karena niat yang tulus dan nasionalisme, patriotisme yang menjadikan dia tetap berusaha untuk menjadi presiden, untuk bisa memperkuat pertahanan, untuk bisa memakmurkan Indonesia. Makanya dia tetap yakin. Kenapa ada Mas Gibran? Karena mewakili milenial. Nah, itu penting loh. Kenapa? Karena kita ini sedang menghadapi bonus demografi. Benar. Yang usia produktifnya itu memang di angka milenial, antara 16 tahun sampai dengan 40-an tahun. Nah, ini penting bagi kita. Kalau hanya masalah umur, masih banyak ini baru-baru ini ada juga jadi Perdana Menteri gitu kan, masih umur 42 tahun. Nah, masih muda gitu. Kenapa satu ini dibahas? Harusnya kalau saya pribadi dan para anak-anak muda pasti lebih sepakat untuk anak muda yang maju di Pilpres dan Pilwapres 2024 sampai ke depan hari. Tapi kan gini juga kan Bang, ada banyak orang yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan anak muda atau tidaknya, tetapi cara menjadi wakil presidennya, calon wakil presidennya seperti menabrak konstitusi. Artinya kalau bahasa-bahasa liarnya itu Mas Gibran
dianedotkan sebagai anak haram konstitusi. Nah, pandangannya seperti apa menurut Abang? Sekarang begini Bang, itu kan bicara yang ada di luar sana. Tetapi yang menetapkan konstitusi siapa? Siapa? Hakim MK. Ya kan? Heeh. Bukan Pak Prabowo atau Mas Gibran kan? Jangan sebenarnya terlalu menyerangnya ke 02 yang padahal kami kan menunggu. Ketika tiba-tiba nasib kami mengatakan baik, wah bisa nih 40 tahun. Apa yang pernah menjabat kepala daerah kan? Ya. Nah, maka kami akan mengusung Mas Gibran. Itu kan udah memang takdir, garis tangan. Siapa yang bisa ngerubah garis tangan? Siapa sih? Abang umur berapa sekarang? Berapa umur abang sekarang? 34. Nah, 34. Nah, Betul, jujur kan ya? Iya. kalau seandainya itu diputar ke dialihkan ke wali kota. Tiba-tiba syarat maju wali kota adalah 34 tahun. Waktu abang mau maju. Abang nggak yang mencederainya? Belum tentu. Kenapa? Banyak yang berspekulasi, tapi belum tentu faktanya. Yang jelas kami hanya kerja keras, Pak Prabowo kerja keras, Mas Gibran kerja keras. Kami hindari, kami tutup kuping untuk hal-hal yang dirasa hoax, berita yang nggak benar, berita yang menyudutkan kami. Kami hanya kerja keras karena apa? Saya, kawan-kawan yang lain, Pak Prabowo, Mas Gibran, Mas Kaisang, segala-gala yang hari ini ada di 02 pastinya ingin perubahan besar untuk Indonesia yang maju. Itu yang paling penting bagi kita, Bang. Dan harapan kami adalah apa? 2029, 2034, 2039 seterusnya anak muda yang akan umur 40 tahun itu udah wajib bisa maju. Dan saya sendiri yang akan mendorong, saat ini umur 40 belum disahkan kan? Nah, saya akan mendorong kembali umur 40 tahun disahkan. Kalau nggak bisa 30 tahun atau 35 tahun. 35 tahun udah bisa jadi capres. Saya akan berusaha dengan kawan-kawan teman-teman saya untuk bisa mendorong itu. Kenapa? Supaya ke depan hari capres, cawapres itu memang didominasi anak-anak milenial. Biarlah anak muda yang bisa memimpin negara ini. Biarlah anak muda yang bergerak lebih maju, dan biarlah para senior yang mampu berpikir lebih maju. Jadi ada perbedaan Tapi sedikit kan berbicara capres dan cawapres, berbicara itu kan adalah pemimpin negara. Pemimpin negara tentu kan harus diperlukan jam terbang dan pengalaman yang bagus, kematangan yang bagus. Nah, apakah hal itu gimana? Kalau misalnya terlalu muda gimana? Apakah dalam tanda kutip bahwasanya adalah membangun ala negara itu oke nggak gitu? Nanti udah jadi wali kota aja. Nah, tuh bisa dijawab. 2 tahun tuh. Maju nggak Solo? Sekarang salah satu kota terbaik loh, Solo itu. Coba, saya ini baru pulang dari Solo loh. Baru 2 hari lalu saya pulang dari Solo. Kotanya bersih, pembangunnya terstruktur dalam infrastrukturnya bagus. Sama kayak Medan. Kantor Klan kan ada di Solo tuh. Ya kan? Tribun Solo. Ini Ada ya? Tahun Tribun, Bang. Oh, Ada kantor di masa? Solo. Bagus nggak? Coba jalan ke Tribun. Bagus kan? 2 tahun tuh. Oke. 2 tahun. Berarti 02. Iya, 2 tahun 02. 2 tahun. Bang, kalau inilah ya, kita geser ke Sumut, Pak. Ini kan sekarang kalau dari sisi elektabilitas tadi Abang bilang sekarang sudah mulai naik lagi nih setelah debat kemarin lah ya. Terlepas dari teknisnya, tapi di luar perkara teknis ini banyak hal yang membuat itu jadi meningkat. Nah, kalau di Sumatera Utara kan dua edisi pemilu terakhir ini kan memang Pak Jokowi menang. Lawannya waktu itu Pak Prabowo ya kan. Nah, Pak Jokowi menang, tapi menangnya nggak terlalu signifikan lah kalau di Sumatera Utara. Nah, dengan sekarang kondisinya kan berbalik nih. Bukan berbalik, kayak benang dikusut-kusutin lah ya kan. Pak Prabowo yang maju, di belakangnya Pak Jokowi. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini Sumatera Utara bagaimana menurut Abang? Ini berdasarkan saya pribadi ya, ketika saya turun ke masyarakat, antusiasnya besar.
sangat besar. Saya yakin di Sumatera Utara sendiri lebih dari 70%. 70%. Saya yakin bisa lebih dari 70%. Kenapa? Keyakinan saya ini dibuktikan dengan ketika saya turun ke masyarakat. Oh, 02 gemoy kan katanya. Siapapun itu saya tanya, saya Bu PSI. Oh, gemoy. Bang joget gemoy lah. Suruh joget gemoy awak. Berarti joget gemoy itu sangat Wah, di sangat. kepala masyarakat ya? Sangat. Saya makan nih di belakang kantornya P3 itu ada kedai kecil. Oh, ini Iya. Raden Saleh. Iya, Raden Saleh. Iya. Depan pas ada gang kecil. Ya, belakang kantor antara tuh. Udah Iya, kantor antar ya. betul. Nah, saya pakai baju Prabowo. Hmm. Saya makan. Ibu-ibu itu, Bang, joget gemoy Bang, gitu-gitu sampai masak. Ibu Prabowo. Oh iya, kita 02 Bang. Yang pendukung Pak Prabowo dari 2014 sampai 2019 itu masih lebih dari 60% masih mendukung. Dan itu ditambah lagi pendukung Pak Jokowi yang bergabung. Saya rasa untuk satu putaran harusnya kita bisa tercapai gitu. Asalkan semuanya niat bersungguh-sungguh. Dan saya ingin memastikan bahwasannya anak-anak muda harus mencoblos pada 14 Februari 2024. Kenapa? Karena nasib bangsa ditentukan oleh anak muda sendiri. Kalau memang anak muda menginginkan anak muda juga yang duduk sebagai cawapresnya. Gitu. 70% itu angka yang cukup signifikan. Oh iya bener. Ya, kenapa dibilang cukup signifikan? Karena kemenangan Pak Prabowo saat itu besar loh. Bukan main-main loh. Hari ini Pak Prabowo masih main. Ditambah lagi Pak Jokowi. Nah, 40-an hari kemarin ya, Pak Prabowo ya, 40 berapa di Sumatera Utara? Beda-beda dikit lah. Beda sedikit kan? ya beda-beda sendiri. 46 kayaknya. 46 Itulah, 54. Iya, 46 54. Kita harus memastikan 70% lebih kemenangan Pak Prabowo di sini. Kenapa? Makanya saya selalu konsolidasi dengan anak-anak milenial. Saya punya relawan namanya Sahabat Muda, dipegang sama ketuanya Wibideo Syaputra. Nah, dia udah konsolidasi sampai ke daerah. Terus ada juga GPBN Sumut, Gerakan Pemuda Barisan Negeri, itu dipegang sama Riyandi Surbakti. Nah, ada juga BPRO, itu ada ketuanya Mikael Nenggolan, sekretarisnya Aditya Iskandar. Nah, mereka tuh fokus menangani milenial, fokus menangani anak muda. Jadi mereka fokus membuat kegiatan-kegiatan yang inisiasinya anak-anak muda, e-sport, perbanyak buat volley, acara volley segala macam. Nah, kemarin baru-baru ini deklarasi GPBN Sumut juga dihadiri 200, hampir 300 anak-anak muda. Murni anak-anak muda, satu pun tidak ada orang tua di dalamnya. Nah, jadi antusiasmenya besar gitu. Cuman kan kita lihat, tengok, banyak fokus di medsos. Kenapa? Karena memang anak-anak muda kan memang untuk aktif yang terlalu setiap hari itu kan belum terlalu dia. Tapi saya bisa memastikan bahwasannya anak muda pasti akan mendukung penuh 02 gitu. Itu yang paling penting bagi. Jadi 70% itu angkanya gak usah pala banyak retorika tapi yakin menang gitu ya. Oh iya, enggak. Jadi yakin retorika kalah. Yakin. Jadinya sebentar. Halo? Assalamualaikum. Kalah sih retorika aja. Iya. Ini lagi di kedai Atok Solidaritas ini. Oh iya. Siap. Iya, saya jalan ya. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau izin dulu. Berapa, Tok? Berapa aja? Cepet ya, Bang. Oke. Salah, memang abang ini bertua yang solidaritas ini ya. Iya, Siapapun yang datang, ini tuahnya, Bang. Biasa kalau yang aku gitu kan jadi. Sekaligus ini kan, Tok. Iya. Sekaligus. Supaya 02 juga. Iya. Dia masih ragu-ragu. Oke, terima kasih ya, Tok. Siap. Terima kasih, Bang. Oke bang, siap bang, thank you Sampai bang. ketemu lagi ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Main-main kemari ya Waalaikumsalam. sering ya bang. Mantap. Memang kalau anak muda tuh harus kayak gitu, Jep. Penuh semangat ya. Berapi-api. Berapi-api ya. Geloranya tinggi ya. Geloranya tinggi.